warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibtum mataba man syakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat, Pak? Sehat. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Pernah dengar kisah seorang nenek sakit? Pernah? Belum ya? Dia ada nenek sakit. Hah? Apa? Bukan. Nah, seorang nenek sakit, kemudian beliau pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, beliau daftar. Setelah daftar, beliau nunggu di ruang tunggu pasien. Setelah nunggu sekian lama, maka dipanggillah nama beliau oleh susternya. Nyonya Fulana, silahkan masuk. Masuklah beliau. Ketika masuk, dipersilakan duduk. Silahkan, Nek, duduk. Setelah duduk sempurna, ditanyalah sama dokternya, nenek sakit apa? Pusing, Dok. Apanya yang pusing? Kepala saya, Dok. Sakit banget, Dok. Nenek punya gula. Saya mah orang nggak punya, Dok. Minyak goreng juga habis katanya. Beras juga habis katanya. Jadi tidak semua ternyata, Pak, yang kita dengar itu bisa dipahami dengan baik. Ya. Ditanyanya punya gula, malah curhat dia. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dan didengar bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Bulan lalu kita bahas apa, masih ingat? Perbedaan kultur Mekah dengan kultur Madinah. Masih ingat ya? Kultur Mekah gimana? Kultur pedagang. Betul ya? Pedagang itu ada 5 hal yang terkait dengan pedagang, sehingga Islam tidak bisa berkembang atau sedikit menghasilkan, hanya 153. Yang pertama adalah apa? Persaingan. Kedua, untung rugi. Ketiga adalah pragmatisme. Keempat, transaksional. Kelima adalah gengsi, pamor, dan pamer. Sementara 10 tahun di Madinah itu yang masuk Islam totalnya sampai 124.000. Ya, padahal Nabi yang berdakwah di Madinah itu bukan orang asli situ, pendatang. Sementara di Mekah itu Nabi
40 tahun besar di sana sebelum jadi nabi. Ternyata kultur orang Madinah adalah kultur petani, gitu ya. Yang tahu apa yang akan didapatkan 3 bulan ke depan, dia harus melakukan proses panjang. Makanya Anas bin Malik itu pernah, ya, beliau diskusi dengan Abu Musa al-Asy'ari, dua-duanya sahabat Nabi. Kenapa sih orang itu susah banget diajak tentang akhirat? Kenapa sih orang itu kalau diajak dunia cepatnya bukan main? Kata Anas bin Malik, ya sebab lianna dzalika dunya wasyaitan wasyahawat. Karena semua itu karena dunia, syaitan dan syahwat. Kata Abu Musa al-Asy'ari, la, bukan itu. Bal ujjilatid dunya wa ghayyibatil akhirah. Karena memang dunia itu disegerakan, wujudnya jelas. Dalam riwayat lain, hadarat. Dunia itu hadir, ada wujudnya, ada rasanya, ada warnanya. Tapi akhirat itu ghayyibat wa ujjilat. Itu ghaib, nggak kelihatan. Dan diakhirkan, ditunda jangka panjang. Lau ayanuha, kata Abu Musa al-Asy'ari, ma'adalu umayyan. Kalau saja semua orang itu melihat akhirat dengan matanya langsung, nggak ada tabirnya sama sekali, maka pasti tidak ada seorang pun yang mau berpaling dari akhirat dan punya kecenderungan kepada dunia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu manzilatun min manazil akhirah adalah kubur. Salah satu atau awal manzilah atau awal manazil akhirah, ya, anak tangga pertama akhirat adalah kubur. Semua kita pasti ke sana. Kalla zurtumul atau kalla hatta zurtumul maqabir. Kita pasti mengunjungi itu. Ya, cepat atau lambat. Ya. Pekan-pekan ini awal pekan, hari Senin kemarin, di Depok itu viral tentang 3 orang anak muda yang meninggal kecelakaan di Lampung Selatan, kilometer 38 di tolnya itu yang menyolatkan, Masya Allah, luar biasa, banyak sekali, ya, melebihi tokoh-tokoh kalau kata yang pada ngunjungin, pada sholatin, pada takziah. Ini mah lebih dari seorang ulama, seorang ustadz, atau paling nggak sama, banyak sekali. 2 masjid tempat menyolatkan, dua-duanya penuh sesak. 3 orang anak muda. Ternyata 3 orang anak muda ini, yang satu adalah ketua Rismada, yang satunya sekretaris Rismada, yang dimana di bawah kepemimpinan mereka berdua itu kehidupan remaja, kegiatan remaja masjid sangat-sangat hidup. Iktikaf Ramadan sangat hidup. Ya, sanlat Ramadan sangat hidup. Ya, acara-acara PHBI Islam sangat hidup. Coba Pak, kita cek aja di masjid mana hari ini yang ada rismadanya dan kegiatannya hidup. Ya, kepanitiaan itu sampai 50 lebih. Adik saya kandung itu pernah jadi panitia iktikaf kemarin. Itu sampai di atas 50. Ya, panitia Ramadannya dari anak muda saja, remaja saja. Itu di bawah komando beliau. Sampai kemana-mana. Ucapan bela sungkawanya itu luar biasa. Nah, mereka usianya 25 tahun. Ada yang bahkan September besok itu akad nikah. Di sebelum meninggal itu beliau sempat daftar ke KUA. Ya, sebelum berangkat ke Lampung, acara nikahan temannya, beliau sudah daftar ke KUA. Mau nikah, tapi qadarullah tidak jadi nikah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah untuk ke sana, ya kita ini nggak tahu. Saya pun nggak tahu yang akan menyolatkan seberapa banyak. Kemudian dalam kondisi fisik kita seperti apa. Ada yang kecelakaan kemarin itu nggak utuh. Ya, ada teman saya yang jemput jenazah ke Lampung dari Depok. Itu cerita,
masih ada otaknya yang terburai di dalam mobil itu. Jadi nggak semua bisa dimasukin, dibawa, dievakuasi. Beberapa anggota tubuhnya yang patah, ya nggak mungkin dijahit, masukin ke kain kafan aja. Ya, jadi ada kondisi yang orang meninggal begitu, padahal orang yang baik, gantengnya luar biasa. Ya, jadi idaman remaja-remaja putri masjid lah pokoknya. Nah, tapi qadar Allah itu yang terjadi. Seperti apa kita nanti dikuburkan dan seterusnya, hatta zurtumul maqabir pasti. Nah, yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian, ada 10 hal dalam kitab Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau membahas satu bab, kemudian bab 2 atau 3 bab setelahnya itu menambahkan bab sebelumnya tentang isinya. Beliau katakan babnya itu judulnya bab ma yakunu sababan min azabil qabr. Apa-apa saja perbuatan di dunia ini yang bisa menjadikan sebab datangnya azab kubur. Kemudian sekitar 2 atau 3 bab setelahnya, beliau menyampaikan satu bab tentang apa-apa saja amal-amal yang bisa membebaskan seseorang dari azab kubur. Sebab kalau kata Nabi SAW, فَإِنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ. Kalau dikuburnya selamat, maka proses berikutnya pasti lebih mudah. Kalau misalnya dikuburnya tidak selamat, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau dikuburnya nggak selamat, maka proses berikutnya lebih sakit, lebih sulit. Maka semua perjalanan akhirat yang sangat panjang itu tergantung seperti apa kondisi kita dikubur. Seperti apa kondisi kita dikubur tergantung amal-amal apa saja yang menyebabkan kita dapat azab atau selamat di dalamnya. Nah, jamaah sekalian nanti muliakan Allah. Waktu kita memang ya terbatas ya, di dunia ini. Maka di waktu yang terbatas dan kita nggak tahu kapan batasnya itu, mari kita kemudian memperbaiki beberapa hal. Yang pertama adalah hadisnya disampaikan di awal bab itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Aktsaru adzabil qabri minal bauli." Kebanyakan, sebagian besar, mayoritas azab kubur itu sebabnya gara-gara pipis. Ya. Aksar, paling banyak azab kubur itu sebabnya gara-gara pipis. Bagaimana menjelaskan pipis ini? Kita lihat beberapa riwayat lain. Dalam Sahih Muslim, kemudian dalam Sunan Abu Daud, dalam riwayat Al-Imam At-Tayalisi, itu ada redaksi-redaksi yang kemudian sedikit berbeda. Ya, ketika Nabi SAW melewati 2 kuburan, marra biqabraini faqala, lewat 2 kuburan beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ini kedua-duanya sedang diazab, kata Nabi. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sayangnya mereka berdua diazab bukan karena dosa besar, cuman hal yang sepele. Salah satunya karena apa? Amma ahaduhuma, satu di antara keduanya, satu redaksinya adalah fakana la yastanzihu minal bauli. Redaksi yang kedua, fakana la yastansiru anil bauli. Yang ketiga, fakana la yastabri'u anil bauli. Yang keempat, fakana la yastatiru fil bauli atau indal bauli. Ada adamul istinzah, adamul istitar, adamul istinsar, adamul istibra. Ini 4 hal dalam pipis yang harus kita waspadai. Pertama jamaah sekalian adalah adamul istitar. Tidak pakai sutrah, tidak berpenghalang, tidak ditutup. Artinya pipis di ruang terbuka. Kita belum bicara yang di jalan tol lah. Ya, itu udah terbuka sekali. Kita sedang tidak bicara hadis Nabi misalnya la yabulanna ahadukum fi juhrin. Jangan kita pipis di lubang. Ya, maksudnya apa? Di tanah, lubang tanah. Kita juga tidak bicara tentang jangan pipis di pohon. Ya. Tapi tahukah jamaah sekalian, saya sampaikan di beberapa DKM masjid. Kadang-kadang kalau kita ke WC umum,
Bahkan di masjid pun kadang-kadang difasilitasi. Apa itu? Pipis di urinoir. Tahu urinoir Pak ya? Yang nempel di tembok. Kan nggak ada urinoir itu yang di dalam toilet berpintu. Rata-rata di luar toilet dan dalam ruangan terbuka. Di toilet mall, di toilet hotel, ya kan? Tempel di tembok, kadang-kadang ya itu sebelah-sebelahan, itu sambil pipis sambil ngobrol itu di urinoir. Dikasih kopi aja tuh Pak, lama itu dia ngobrolnya. Nah, betul ya? Jadi lama, kadang-kadang sambil ngobrol-ngobrol begini aja. Satu, ada istitar. Bagaimana mungkin kalau kita mau menghadirkan sebagaimana kisahnya Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman itu malaikat saja itu paling malu dengan Sayyidina Utsman. Kenapa? Kalau sudah menunaikan hajatnya beliau masuk kamar mandi. Kalau bahasa zaman sekarang, beliau masuk kamar mandi, dikunci pintunya, kemudian masuk lagi ke bagian khusus untuk pipisnya, dikunci lagi, ditutup pintunya. Jadi ada istilahnya WC kering, ada WC basah gitu ya. Kemudian beliau sambil duduk dirapatkan bagian kedua pahanya. Kalau hari ini sambil dimatiin pula lampunya. Saking malunya, saking pengen tertutupnya. Ya. Di dalam hal pipis ini penting sekali. Jangan sampai kita tidak istitar. Apalagi yang kalau di kolam renang gitu ya, Masya Allah. Orang berenang pakai gaya punggung, gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Dia di tengah kolam renang dia pakai gaya gemeteran doang. Ngapain di tengah-tengah gemeteran? Ternyata naik busanya, mau pipis di tengah-tengah itu. Itu udah ada mu'istitar. Ya, tidak berpenghalang, tidak penutup sama sekali, tidak pakai satir, tidak pakai sutra. Ya, ini nomor satu. Yang kedua adalah adamul istinzah, tidak membersihkan atau memastikan kebersihan baik baju ataupun badan. Karena dalam kitab kita Kifayatul Akhyar dalam fikih Syafi'i, ya mazhab Syafi'i disebutkan salah satu syarat sahnya salat kita adalah taharatul badan was-saubi wal makan. Nasnya itu begitu, teksnya. Bersihnya badan, pakaian dan tempat salat kita. Bayangkan kalau kita, mohon maaf tadi pipisnya di urinoir jamaah sekalian. Apalagi yang nggak ada kacanya, ya. Kan nggak mungkin orang pipis jarak jauh, Pak. Pasti ditempelin ya, untuk menutup itu. Tapi ketika ditempelin, sejauh mana kita bisa memastikan tidak ada cipratan sama sekali mantul ke pakaian kita? Susah, sulit sekali. Rasanya nggak mungkin gitu. Ya, kalau nggak nyiprat tuh kayaknya nggak mungkin. Ya, apalagi tadi nggak ada kacanya. Yang kedua, kalau di masjid atau misalnya di WC-WC umum, bagaimana memastikan air itu tidak nyiprat? Kalau dulu Rasulullah SAW, ini kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik itu pernah bilang ini, pundak saya ini sering dijadikan Nabi SAW untuk menggantungkan bajunya saat beliau menunaikan hajatnya. Jadi berarti apa? Nabi kalau menunaikan hajat, dibuka pakaiannya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membuka pakaian kalau ada kamar mandi, kemudian gantungannya cuma paku doang, Pak, satu. Kemudian begitu pakunya kecil lagi, ya, udah gitu udah melewat ke bawah, gimana kita gantunginnya? Susah kan? Nah, maka bikin fasilitas atau fasilitasi sarana itu pakai gantungan baju minimal lengkap gitu ya, sehingga ketika kita nyantol itu nyaman. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana dengan sendal kita? Kalau kita masuk kamar mandi misalnya, tidak ada penghalang antara kaki dengan lantai yang kita pijak, sementara ketika kita membasuh air bekas pipis itu ke bagian area tempat buang air kecilnya, kemudian air itu sempat mampir sejenak ke kaki kita. Ya, kalau kita tidak bersihkan ulang, tidak kita siram kaki kita, tidak kita siram kemudian bagian paha ke bawah kita, pinggang ke bawah kita, bagaimana memastikan badan kita pun bersih? Maka siramlah kembali. Pakai apa namanya, bagian pinggang kita ke bawah, dipastikan bersih badan, bersih baju atau pakaian, celana dan seterusnya. Itu namanya istinzah. Kemudian kalau di beberapa toilet-toilet itu ada yang pakai apa, karet hitam ya, karet hitam bolong-bolong gitu.
Sehingga air itu mengalirnya itu hanya dari sisian karet, dan kita bisa berdiri berpijak di atas karet tidak langsung bersentuhan dengan lantai tempat mengalirnya air tadi, yang kita nggak tahu bagian mana yang najisnya. Nah, ketiga, jamaah sekalian, adalah adamul istibra, tidak mengosongkan kandung kemihnya. Ya, sehingga kalau tidak sampai kosong, ya berarti kita apa ini? Kalah sama iklan susu kental manis, Pak, ya. Sampai tetes terakhir gitu. Nah, artinya kalau kita tidak sampai mengosongkan dengan proses menekan bagian kandung kemih kita, bagian perut bawah, atau kemudian dengan berdekam misalnya, ya sampai benar-benar tuntas, bisa jadi kita selesai buang air kecil, kemudian naik motor, ada guncangan, polisi tidur, tiba-tiba netes keluar. Kemudian misalnya sedang lari, sedang jalan, hentakan kaki membuat keluar. Banyak hal. Berganti posisi dari berdiri menjadi duduk bisa keluar. Nah, bagaimana mungkin kita bisa sholat dengan sah? Sementara sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Yauma tublas sarair, kata Allah dalam Al-Quran, itu adalah ketika amal-amal yang paling rahasia diuji pertama kali. Ada 4 amal. Yang pertama sholat, yang kedua adalah zakat, ketiga puasa, adalah yang keempat janabah, junub. Ya, bagaimana junub kita juga? Benar nggak kita sudah istibra juga dalam konteks junub? Kita sudah benar-benar bersih atau tidak? Ya. Kemudian yang keempat adalah istinsar, istitar, kemudian istinzah, kemudian istibra, kemudian istinsar. Istinsar ini apa? Memercikan air. Maksudnya apa? Istinjanya benar-benar kalau kita menggunakan air itu terpercikan sampai ke area najisnya. Ya. Kalau kita pakai apa? Cuman pakai selang yang semprot gitu, itu kan belum tentu nyampe. Apalagi WC umum. Saya pernah bawa anak saya ke WC umum di salah satu mall gitu ya. Karena di rumah toilet klosetnya berbeda. Ini yang ceboknya itu kalau sekali buka keluar selang begitu, Pak, di bawah. Nyemprot, tiba-tiba nyemprot ke pintu, Pak. Kaget ya, apa nih, Pak? Kata anak saya. Di rumah cuma pakai semprotan doang, terus pakai flash doang gitu. Ya, bagaimana memastikan, Pak? Itu bisa pas titiknya coba. Sementara kalau nggak pas ya nyemprot ke pintu. Terbasuh langsung atau tidak air istinja kita, itu juga menjadi pertanyaan. Ya, bagi cuma pakai semprotan gitu doang. Maka pakailah tangan kita. Istinja itu aslinya pakai tangan kiri. Sebagaimana dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakai tangan. Ada proses mengistinjakan, membersihkan. Bukan cuma selang doang, semprot air doang disiram kita. Nah, ini 4 hal dalam konteks baul, ya, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dosa yang kedua adalah fakana wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun 2 orang yang sedang diazab tadi di dalam kubur, yang pertama gara-gara pipis, yang kedua adalah gara-gara suka ngadu domba. Hammazin masya'in binamim. Kerjanya adalah apa? Jalan-jalan di tengah-tengah manusia hanya untuk menebarkan perpecahan. Ngadu domba saja. Dia cerita ke suaminya apa, bilang ke istrinya beda lagi. Akhirnya apa? Suami istri berantem. Bilang ke ketua DKM sini ini, bilang ke ketua DKM satu lagi beda lagi. Kemudian 2 masjid ribut. Ya, nyampein ke anaknya begini, nyampein ke orang tuanya, anak orang tua kemudian konflik. Gitu. Nyampein ke mertuanya begini, nyampein ke menantunya beda lagi. Akhirnya mertua menantu bertikai misalnya, masalah. Ya, bisa jadi kita pernah melakukan satu dosa. Wallahu a'lam wal iyadu billah. Semoga Allah ampuni. Kita ngomong mungkin nggak sengaja, mungkin keceplosan. Mertuanya bilang apa, atau suaminya nanya apa, kita jawab, istrinya nanya apa, konfirmasi kita jawab. Ternyata gara-gara ucapan dan jawaban kita ini suami istri sekarang udah pisah, jangan-jangan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga bagaimana betul-betul menjaga lisan kita dari apa namanya ucapan-ucapan yang bisa mengadu domba antara beberapa pihak, baik personal ataupun kemudian komunal, ya, kelompok atau kemudian individu dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan la'anallahu al-wajhaini. Allah itu melaknat orang-orang yang punya dua muka. Datang ke sini bilang apa, datang ke sana bilangnya beda lagi. Ternyata 2 kelompok ini
Akhirnya bertikai, berselisih, berkonflik, bercerai-berai, dan seterusnya. Nah, itu yang kedua, jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, ya, ada hadis yang sama ketika dua orang di azab kubur ini, yang satunya redaksinya mengatakan apa? Fakana ya'kulu luhuman nas. Sebabnya di dunia dulu dia suka makan daging manusia. Suka makan daging manusia. Maksudnya apa, Pak? Kalau daging sapi enak, dirawon enak, direndang enak, dibikin apa lagi enak? Hah? Enak semua ya, semur enak. Tapi daging manusia diapain Pak enak? Nggak enak. Allah bilang apa? Fakari itu. Anda pasti nggak suka makan daging manusia. Mustahil ada orang suka makan daging manusia. Kalaupun dia cobain makan enak terus dikasih tahu ini daging orang, kira-kira dimuntahin nggak? Pasti nggak enak. Kita nggak nyampe. Kata Allah fakari, pasti kalian nggak suka. Dan ayat itu terkait dengan apa? Surat Al-Hujurat 12. Wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi berprasangka buruk. Yang kedua, wala tajassasu, jangan kalian suka ngepoin orang, mencari-cari tahu, mengistikhbar, mengintel-inteli orang, mencari hal-hal yang buruk tentangnya. Tajassus, ya, jasus itu intel. Ya, istikhbar, tajassus artinya istikhbar, mutajassis mustakhbir, mencari-cari kabar tentang keburukan seseorang. Yang ketiga baru wala yaqtab ba'dukum ba'dha, kalian enggak boleh ghibah. Barulah ayatnya mengatakan apa? Ayawaddu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Memang ada seorang di antara kalian yang suka makan daging bangkai saudaranya sendiri. Kata Allah, pasti kalian enggak suka. Artinya makan daging bangkai saudara sendiri selama ini dikaitkan cuma dengan dosa ghibah kan? Padahal ayatnya itu satu kesatuan. Masih di ayat yang sama, ayat 12 surat Al-Hujurat. Artinya apa? Ayat itu maknanya punya makna satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Berarti memakan daging bangkai saudaranya sendiri itu terkait dengan 3 dosanya sekaligus. Berarti amalan suudzon, berprasangka buruk, kemudian ngepoin orang, kemudian gibahin orang. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang suka makan daging manusia yang bisa mendatangkan azab kubur. Maka kalau kita memahami suudzon misalnya jamaah sekalian, apa salahnya kita selalu punya alasan untuk selalu dan terus husnuzon sama orang? Ada orang ngebisikin kita, Pak, semalam saya lihat Pak RT itu jam 12 boncengan sama perempuan. Bro, setahu saya bininya pakai jilbab, ini kok nggak pakai jilbab ya? Itu siapa itu perempuan? Kalau kita Pak husnuzon, kita akan punya alasan apa? Ya mana tahu anaknya kali. Dibalas, enggak, anaknya laki-laki semua. Masih ada alasan. Mana tahu adiknya kali. Oh enggak, Pak RT mah anak bungsu, katanya anak bontot. Mana tahu tantenya kali. Masa tantenya masih muda? Ya. Lagi pula kan katanya juga tantenya udah meninggal semua. Ah, masih punya alasan lagi. Mana tahu Bu RT yang baru kali, kan begitu. Nah, selalu punya jawaban untuk husnuzon. Ya, salah satu kesaksian, ada adik kelas kami di Mesir Lebaran kemarin tuh pulang, ketemu dengan almarhum yang tadi saya ceritakan yang akan meninggal yang akan menikah tanggal 28 September. Dia kasih testimoni tentang almarhum. Salah satu testimoninya ada di Instagram itu viral. Adalah apa? Ramadan yang lalu, Lebaran yang lalu, dia pulang dari Mesir ke Indonesia, ketemu dengan almarhum itu. Diundang ke apartemennya, ya ketemu sama dia dan silaturahmi dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kemudian dia cerita, kata si yang dari Mesir ini, saya cerita kepada almarhum tentang sosok yang sedang saya benci, kesel banget saya sama dia, kata dia. Cuman responnya almarhum apa? Udah bro, jangan begitu, mana tahu niatnya nggak begitu, mana tahu tujuannya nggak begitu, mana tahu motivasinya nggak begitu, mana tahu maksudnya bukan begitu. Itu kesaksian. Untuk menjelaskan apa? Ternyata almarhum orang yang sangat menjaga betul husnuzon itu.
Selalu berbaik sangka kepada orang. Kalau setiap ada orang curhatlah, kemudian mengeluhkan siapa, pernah ditipu sama orang, pernah kemudian difitnah sama orang, selalu pendekatannya, udah, ya, siapa tahu maksudnya sebenarnya nggak begitu, siapa tahu beliau kepepet, siapa tahu beliau nggak sengaja, siapa tahu. Dan ini kenapa kita nggak bisa bawa konteks ini, teman sekalian? Kenapa ya si Fulan kok nggak pernah sholat di masjid lagi? Ya, sibuk aja sama dunia, misalnya gitu ya. Ya, siapa tahu dia sholat subuhnya nggak di sini, Pak. Siapa tahu dia sholat subuhnya di Baitul Muhajirin. Siapa tahu zuhurnya ntar di Sabilul Huda. Siapa tahu asarnya dia di Al Hidayah. Siapa tahu kemudian maghribnya di Al Muhajirin. Siapa tahu kemudian isyanya di Darul Ma'arif. Kan begitu. Yang nggak pernah ke masjid-masjid ini lagi. Ternyata pahala langkah lagi ke masjid banyakkan dia dibandingkan kita. Kalau kita menghadirkan husnuzan, selalu punya hati yang lapang, punya hati yang bersih untuk memandang saudara kita. Hanya dengan satu stigma negatif saja kita bersih. Itu satu. Yang kedua adalah, biasanya karena ayat ini rentetan, Pak. Su'udzon, ngepoin, ujungnya ghibah. Konteksnya saya ambil yang tadi. Ada orang malam-malam boncengan sama perempuan. Kalau awalnya udah su'udzon, kira-kira dia ngorek-ngorek kan? Ngorek-ngorek kan? Nanya untuk tukang ojek, Bang, melihat nggak semalam tuh? Udah PRT boncengan jam 12. Kenal nggak melihat? Siapa dia? Tahu nggak siapa? Perempuan dari mana tuh? Dan seterusnya. Ngorek-ngorek kan? Terus dapat aja informasi yang sedikit, valid dikit. Ujungnya apa, Pak? Gibah kan? Pak, sini dah. Nggak nyangka ternyata PRT kita semalam gini-gini. Saya lihat, saya tanya sama Pak ojek di perempatan, ternyata benar. Nah, udah mulai gibahnya. Jadi rentetan dari mulai su'udzon, ujungnya ngorek-ngorek, lanjutkan dengan ngorek-ngorek, berikutnya ujungnya adalah ghibah. Ini dosa yang berangkai. Nggak mungkin ada orang ghibah begitu saja kalau tidak diawali dengan su'udzon, itu nggak mungkin. Karena kenapa? Ghibah itu kata Nabi SAW kepada Siti Aisyah, kalau Anda menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang seseorang dan sesuatu itu benar adanya, sementara orang tersebut tidak suka kalau keburukannya diceritakan kepada orang lain, Anda telah menggibahinya. Sementara kalau Anda menceritakan keburukan tentang orang lain dan itu tidak benar adanya, maka Nabi menyebutnya adalah Anda telah menghadirkan buhtan, kedustaan dan fitnah terhadap orang itu. Jadi keburukan itu mau dia benar ataupun tidak benar, maka jangan pernah tersampaikan kepada siapapun. Man satara aurat akhihi satarahullah yaumil qiyamah. Siapa yang membongkar aib saudaranya, nanti di akhirat Allah bongkar aibnya. Siapa yang menutup aib saudaranya, nanti di akhirat Allah tutup aibnya. Ya, siapa di antara kita yang nggak punya aib, jemaah sekalian? Nah, sampai ada seorang artis masa lalu, ya, yang dulu belum pakai jilbab, dengan adegan-adegan yang tidak baik, dia sampai nangis di media, bermohon kepada PH-nya, production house-nya, untuk tidak ditayangkan lagi film masa lalunya itu. Sampai nangis, malu. Karena dilihat sama mungkin anaknya, sama cucunya, dan seterusnya. Padahal sekarang udah hijab rapi, sudah taubat dan seterusnya. Nggak usah diungkap lagi, nggak usah ditayangkan lagi harusnya. Itu kan ngebongkar aib orang di zaman lalu. Yang harusnya kita banyak yang nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, satu adalah tadi gara-gara pipis, dua adalah ngadu domba, tiga makan daging manusia dengan tiga turunannya. Yang pertama su'udzon, kedua ngepoin, yang ketiga ghibah. Sudah 5. Kemudian yang keenam, dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang kelak di kuburnya diazab dengan 100 kali cambukan, 100 kali cambukan, 100 kali cambukan. Setiap kali 100 kali cambukan berhenti, sang hamba tadi bertanya, "Limadza jallattumuni?" Kenapa kalian cambuk saya? Saya salah apa? Dosa saya apa? Ya. Maka kemudian dikatakan faqilah, dijawab. Pertama adalah idza sallaita salatan bi ghairi tahurin. Ketika Anda dulu salat di dunia, Anda salatnya tidak pakai toharah. Anda asal-asalan dalam toharah. Toharah ada 2. Terhadap hadas kecil dengan wudu, toharah terhadap hadas besar dengan janabah. Janabah satu di antara 4 amal yang akan dihisab pertama kali. 1 sholat, 2 tadi zakat, 3 puasa, 4 janabah.
Nanti buka tafsir Yaumatubla Sarair, dalam tafsir Imam Qurtubi, beliau menyampaikan beberapa hadis tentang itu. Jadi janabah ini termasuk yang akan dihisap pertama kali. Jadi ketika dikatakan sholat adalah amal pertama yang dihisap, ingat itu amal pertama, bukan amal satu-satunya. Kalau ada amal pertama berarti ada amal kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan amal keempat yang dihisap ini adalah janabah, junub. Pertanyaannya, bagaimana junub kita selama ini? Saya pernah ditanya di satu majelis ketika bahas tentang materi fikih, tentang fikih janabah. Ustaz, bagaimana kalau ada orang di hotel habis junub kemudian berendam di bathtub? Itu udah masuk junub atau belum? Saya bilang belum. Mau berendam berapa lama pun, nyeburin diri di dalam bathtub pun enggak. Karena yang namanya junub itu mengalirkan air dari kepala. Ada nggak Pak orang masuk ke bathtub kepalanya duluan? Nggak ada kan? Dan airnya tidak dialirkan, dia diam di situ. Oh, jadi selama ini saya salah dong. Nah, itu dia. Cuman berendam di bathtub doang dianggap sudah junub. Selesai. Terus bagaimana dengan wudhu kita? Ada orang yang wudhunya misalnya naruh kepalanya di tanah yang di bawah keran, Pak. Begitu. Saya waktu SD begitu dulu. Ya, habis main bola siang-siang panas, azan asar berkumandang, bang sholat, kata orang tua saya. Udah sholat, berangkat ke masjid. Kita wudhunya ngapain? Ini karena keringetan kan paling enak kalau diguyur semua kepala kan, taruh di bawah keran begitu. Tidak sah. Kenapa? Karena famsahu atau wamsahu birusikum, ada proses pembasuhan dengan tangan. Bagaimana dengan orang yang wudhunya tangannya cuma gini-gini doang di bawah keran? Ini mau nyetrika atau mau apa ini? Ada proses ilal marafiq. Bagaimana kemudian menyampaikan air sampai ke siku? Begitu juga dengan Ka'bain, sampai ke dua tumit, al-azaman an-naji'an, dua tulang yang menonjol dalam fikihnya itu, yaitu tumit atau mata kaki. Maaf, bukan tumit, mata kaki. Bagaimana orang yang cuma gerakin kakinya gitu-gitu doang ke keran? Ya, tanpa ada proses membasuh. Ada orang yang kumur-kumur gini doang. Ada yang basuh telinga gini-gini doang. Betul lah? Ada nggak yang gini? Gimana? Dalam konteks wudhu kita, fikih wudhu kita. Ya. Sementara kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang wudhu jamaah sekalian, Nabi selalu mengaitkan man tawaddo'a, siapa yang berwudhu fa ahsanal wudhu, dan membaguskan wudhunya. Dalam riwayat lain man tawaddo'a fa asbaghal wudhu, siapa yang berwudhu dan menyempurnakan serta melebihkan wudhunya. Artinya menyempurnakan, melebihkan apa? Kalau ayatnya adalah cuci tangan sampai marafiq, wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku, maka dia melebihkan sampai lebih dari siku. Kalau kemudian ayatnya adalah ilal ka'bain, sampai mata kaki, maka dia melebihkan sampai betisnya. Dengan dua itulah Nabi katakan, umatku akan tercirikan pada hari kiamat bercahaya ghurra muhajjalin, disebabkan ketika wudhu mereka melebihkan batas wudhunya, bukan malah ngurang-ngurangin. Ya, atau cuman sekedarnya, apalagi meremehkan wudhu sehingga tidak wudhu lagi. Ya, apa salahnya kita memperbaharui wudhu kita? Betul, dalam usul fikih ada dalil tentang al-aslu baqa'un makana ala makana, tentang istishab. Kalau saya sholat maghrib, Pak, selesai sholat maghrib sampai isya, saya yakin tidak ada yang membatalkan wudhu saya boleh wudhu pakai wudhu saya sholat maghrib. Tapi masa iya kita nggak wudhu lagi? Siapa yang bisa menjamin benar-benar tidak batal sama sekali? Ya, jangan sampai kita masuk kategori Anda sholat dengan sholat yang ketika Anda melakukannya ternyata Anda tidak dalam kondisi sedang bersuci atau sedang tidak bersuci dalam kondisi suci yang sempurna. Nah, ini yang ke-6. Yang ke-7 jamaah sekalian, ya maka perbaiki wudhu dan janabah kita. Yang ke-7 adalah ketika orang tadi disiksa dengan 100 kali cambukan, dia bertanya, kenapa saya dicambuk, kata dia. Maka jawabannya pertama tentang sholat. Yang kedua, idza mararta bimazlumin falam tansurhu, kalau Anda melewati dan tahu ada orang sedang terzalimi haknya, Anda berlalu begitu saja tanpa memberikan pertolongan kepadanya. Tidak empati, tidak mau nolong sama sekali. Saya kasih contoh sederhana. Ini semua orang yang terzalimi haknya, apapun haknya. Ada orang yang ketika semua orang dapat tempat tinggal, ada orang yang terzalimi haknya sehingga tidak punya akses tempat tinggal.
Ada orang yang bisa punya pekerjaan, ada orang yang terzalimi haknya sehingga tidak punya pekerjaan. Akhirnya karena nggak mau minta-minta, dia berusaha kemudian maksimal mungkin, dia sewa boneka badut. Saya pernah ngobrol sama boneka badut. Saya tanya, Bang, masih muda, anaknya 3, ngontrak di sebuah petakan. Sampai dia cerita, dia diusir sama yang punya kontrakan. Dikasih batas waktu, padahal anak-anak 3-nya masih bayi. Kalau nanti malam nggak pindah, kita usir rame-rame. Nangis dia datang ke rumah. Ya, saya tanya, Bang, abang badut itu nyewa apa gimana? Punya sendiri? Nyewa, Ustaz. Nyewa, berapa sehari? Tergantung, Ustaz. Ini badutnya badut yang bagus apa yang lepek, yang udah kotor. Yang kedua, badutnya ini badut yang disukai anak-anak atau yang kemudian tokoh kartunnya bukan disukai anak-anak. Kalau yang menyeramkan itu jarang laku. Karena mereka mengandalkan anak-anak yang ngasih. Ternyata begitu. Ya. Kalau badutnya badut anak-anak yang imut-imut, itu rada mahal. Berapa sehari? Ya kalau yang bagus, yang nggak kotor itu bisa 70.000 sehari. Nyewanya. Berangkat dari jam 8, kadang nongkrong di minimarket yang mart-mart itu. Kadang dia jalan ke perumahan-perumahan komplek-komplek. Sampai jam berapa, Bang? Kadang sampai jam 10, jam 9, jam 10. Ya setutupnya minimarket itu. Jadi kalau sehari nggak dapat 70.000 gimana? Ya kita boncos, apa istilahnya, rugi. Terus gimana untuk ruginya? Mau nggak mau solusinya adalah pinjol. Sudahlah, begitu hidupnya terjerat riba pula, pinjol pula. Terus kalau misalnya yang jelek gimana? Ya yang jelek sehari 35-40 sewanya. Ya tapi susah juga dapat duitnya, Sat. Karena jelek mah bonekanya, siapa yang mau ngasih? Nggak tertarik orang. Ya butek, lusuh gitu, kotor. Anak kecil keluar dari minimarket nggak tertarik ngasih, takut malah. Ya akhirnya udah kita ngambil yang 70.000 sehari. Satu ketika dia datang itu, dia sedang mau diusir, nunggak kontrakan 3 bulan. Ya berapa, Bang? 1,5 Sat. Ya udah kita bantu, gope udah. Saya cuma bisa bantu segini, insya Allah. Mudah-mudahan bisa nambah sebulan lah, nunda sebulan aja. Ya, kalau kita diam aja, Pak, falam tansurhu. Kita ngeri dengan hadis tadi. Ada lagi ondel-ondel sama. Ondel-ondel itu saya baru tahu. Dari mereka datang ke Depok itu, nyewanya ondel-ondel di mana? Di Ciracas. Ada yang ngambil ondel-ondelnya sampai ke Citerep. Mau nggak mau ngebawanya pakai apa? Angkot kan? Taruh di atas angkot. Sering nggak ngeliat ada ondel-ondel dibawa di atas angkot gitu kan? Dibawa dari satu tempat. Itu karena baru nyewa atau mau ngembaliin. Saya tanya, berapa, Bang? Sehari? Ya cepet, Sat. Subhanallah. Kalau sehari nggak dapat cepet, Pak, habis mereka itu. Makanya sekian banyak tuh, belum bagi-baginya itu. Karena ada ondel, ada yang main musiknya kan? Ada yang kemana-mana ngiderin apa itu kotak duitnya gitu ya, per kotak bungkus permennya. Gitu. Subhanallah. Mereka nyewa. Ya, saking nggak mau minta-minta, haknya terzolimi, nggak bisa ngapa-ngapain, berusaha. Dan kalau kita tahu mereka haknya terzolimi, kita nggak bantu. Falam tansurhu. Mau 500, mau 1.000, mau 2.000, mau berapa? Ya bagaimana dengan yang saudara kita misalnya di lampu merah dan seterusnya. Kalau kita ngelihat ada orang di jalan misalnya dan seterusnya. Maka jangan pernah kita maror tabi mazlumin, kita lewat seseorang yang terzalimi haknya dan kita diam saja. Minimal doain aja, ya Allah, lampangkan rizkimu untuk fulan hari ini. Ada orang yang dagangannya belum laku, kalau kita nggak bisa beli, ya Allah, lapangkan rizkinya untuk di hari ini. Minimal ada keprihatinan dan perhatian kita, walaupun hanya bentuk doa. Ini yang ketujuh. Kemudian jamaah sekalian, 3 yang terakhir ini, yang pertama disebutkan sebagai rajulun 'allamahullahul ilma wal Qur'an. Ini nasihat khusus buat saya pribadi dan mudah-mudahan buat kita semua. Ada orang yang Allah ajarkan kepadanya ilmu dan Al-Quran. Tetapi di siang hari, dia tidak mengamalkan ilmunya. Di malam hari, dia tidak berinteraksi dengan membacanya. Makanya perintah membaca Al-Quran itu dikaitkan waktunya di malam hari setelah qiyamul lail. Awzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bangunlah malam. Ya kan? Kemudian setengahnya atau sepertiganya. Atau kemudian tambahlah
Jangan hanya setengah atau sepertiga, berarti 2/3. Kemudian maka setelah itu tartilkanlah Al-Quran, membaca di malam hari. Kalau malam pun nggak bisa baca, Pak, minimal di siang hari mengamalkan nilai Al-Quran. Ketika Al-Quran punya nilai tuntunan untuk berucap kata-kata yang baik kepada orang tua, wala taqul lahum uff, jangan ngomong amalin. Kalau misalnya kita mengatakan Al-Quran ada nilai bahwa kalau berhadapan dengan orang tua, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah, turunkan sayap-sayap kita, jangan dibentangkan. Maka jangan bawa simbol dunia ngadep orang tua. Mau kita profesor, orang tua kita lulusan SD saja, ya misalnya, dia tetap orang tua. Jangan bawa ilmu profesor kita. Ketika dia ngomong kita tahu dia salah, karena kita profesor, hargai. Oh iya, mohon Bu, iya Bu, betul, dan seterusnya. Hargai saja. Ya, nggak usah berbantah-bantahan. Kemudian katakan orang tua kita hanya di gubuk miskin, kita misalnya punya rumah yang besar, ya kita punya mobil yang mewah, datang ke sana nggak usah kita bawa simbolnya. Kita punya emas banyak, orang tua kita tangannya nggak ada emasnya, jangan kita pakai. Benar-benar diturunkan sayap kita, jangan dibentangkan, kata Allah. Ada adab. Kalau misalnya Al-Quran punya nilai, misalnya jangan minum khamar, kemudian jauhi riba, jauhi judi, jangan syirik, tunaikan sholat, semua nilai-nilai itu minimal kalaupun kita nggak membaca di malam hari, selama siang hari ada yang bisa kita amalkan nilai-nilai Al-Quran tersebut. Itu yang ke-8. Meninggalkan Al-Quran, baik membacanya atau kemudian nilai-nilainya, sementara kita tahu tentang hukum-hukumnya, termasuk yang bisa mendatangkan azab kubur. Yang ke-9 adalah fahumuz zunat, itu orang-orang yang berzina. Kalau meninggalnya belum sempat bertaubat, ya, zina bukan hanya mendatangkan siksa di neraka akhirat, bahkan sejak awal kubur pun sudah mendapatkan azab kuburnya, disegerakan sama Allah. Bahkan Nabi mengatakan az-zina dainun yaqdiha ahluha wal iyadu billah. Zina adalah hutang yang akan dilunasi oleh keluarganya. Ya, maka usinasi wa iyyakum, kalau ada yang pernah terjebak dalam hal tersebut yang Allah sebut dengan fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'at sabila itu, maka bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal datang. Dan yang ke-10, dalam kitab itu disebutkan dosanya adalah akilur riba, yaitu makan harta riba. Ya, kalau kita rujuk kepada hadis yang lain, yang Allah laknat dari riba adalah 4. 1, akilar riba, yang kedua muakilah, yang ketiga syahidaihi, yang keempat katibah, yang makan, yang ngasih makan, kemudian yang menyaksikan, yang menuliskan. Semua termasuk yang terkandung dalam hadis tersebut mendapatkan laknat gara-gara berinteraksi dengan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jemaah sekalian, kemudian 5 hal yang bisa membebaskan dari azab kubur. Imam Al-Qurtubi menyebutnya adalah ar-ribatu wal qatlu wal qawlu wal batnu wal zamanu. Ribat, terbunuh, ucapan, perut, dan waktu. Kemudian beliau menjabarkan apa yang maksud dengan ribat. Ribat ini berdasarkan hadis Nabi SAW, siapa yang ribat 1 hari 1 malam, khairun min siyami syahrin wa qiyamih, lebih baik untuknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang berpuasa dan qiyamul lail sebulan penuh. Pagi sampai maghribnya puasa selama sebulan, sepanjang malamnya qiyamul lail selama sebulan. Itu pahalanya nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang ribat sehari semalam. Apa makna ribat? Berjaga-jaga di medan peperangan atau bertahan di medan pertempuran. Walaupun dia matinya bukan karena kena bom, walaupun dia matinya bukan karena kena tembakan, seperti yang di Gaza hari ini. Mereka sengaja bertahan tidak keluar. Ada yang matinya karena kelaparan, ada yang matinya karena pendarahan, karena obat medis yang bisa masuk. Ada yang matinya mungkin karena stres dan seterusnya, bisa jadi. Ada yang matinya karena ini dan seterusnya. Tetapi mereka yang tetap bertahan di medan yang dimana mereka mempertahankan kemuliaan agama ini, kalaupun mati bukan karena terbunuh, maka mereka termasuk mendapatkan pahala riba. Kalau yang kemudian berjaga-jaga, itu lebih khusus lagi. Sudah berjaga-jaga di daerah-daerah perbatasan, fi thuhrin min thuhuril muslimin. Dalam penjelasan Imam Qurtubi itu, apa yang disebut dengan ribat? Al-murabit adalah al-mulazim. Dari kata rabtun. Rabtun mengikat. Dulu orang-orang kalau sudah mau berjaga-jaga, dia ikat kemudian tali kekang kudanya di sebuah pohon. Dia keliling berjaga-jaga, dia patroli. Bahasa kitanya patroli.
Di mana? Fi thughur min thughuril muslimin, di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah disampaikan al-qatl, yaitu terbunuh. Hadis Nabi SAW mengatakan apa? Kafa bibariqatis sayf ra'san fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang mengenai kepala sebagai pembebasnya dari azab kubur. Maksudnya apa jamaah sekalian? Ada orang kena kilatan pedang kemudian mengenai kepala, maksudnya menewaskannya. Ada orang terbunuh, maka dia statusnya sebagai syahid. Kenapa demikian? Karena dia sudah merasakan sakitnya dibunuh, maka Allah bebaskan dari sakitnya azab kubur. Dan ini ada 3 konteks. Pertama kata Nabi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ada orang yang terbunuh gara-gara mempertahankan hartanya. Mau dirampok karena melawan, akhirnya kena bacok, meninggal. Meninggalnya dalam kondisi terbunuh mempertahankan harta, kata Nabi fahuwa syahid, dia syahid. Terbebas dari azab kubur. Yang kedua, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Ada orang yang terbunuhnya gara-gara mempertahankan kehormatan. Naudzubillah, mau diperkosa. Kemudian karena dia memberontak, teriak, akhirnya banyak orang datang karena ketakutan, maka si orang tadi gelagapan, dia langsung dibunuhlah si perempuan itu. Dia terbunuh dalam kondisi mempertahankan kehormatannya untuk tidak berbuat dosa besar. Akhirnya kata Nabi fahuwa syahid, dia pun termasuk orang yang mati syahid, bebas dari azab kubur. Yang ketiga, man qutila duna nafsi fahuwa syahid. Ada orang kemudian mau dibunuh, kemudian dia tangkis, ya, dia tangkis dengan tangannya, kemudian ternyata mengayunlah golok itu, celur itu ke bagian tubuhnya yang lain, pendarahan, meninggal dunia. Maka orang ini terbunuh mempertahankan nyawanya pun dalam kondisi syahid, bebas dari azab kubur. Beda dengan orang yang berantem. Kalau orang berantem, satu membunuh, satu terbunuh, dua-duanya di neraka, kata Nabi. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh jelas di neraka, tapi yang terbunuh kenapa di neraka juga ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Sebab yang terbunuh itu pun sebelumnya punya niat mau membunuh. Jadi dia masuk nerakanya gara-gara niat mau membunuh. Itu kalau berantem. Tapi kalau yang satu tadi, terbunuhnya gara-gara mempertahankan nyawa. Mau dibunuh, dia tangkis dan seterusnya. Akhirnya juga terbunuh juga. Nah, 3 konteks inilah yang disebut dengan orang yang mati syahid gara-gara pembunuhan. Ya, baik berencana ataupun kemudian tidak terencana. Nah, jamaah sekalian nanti muliakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-qaul, yaitu ucapan. Maksudnya ucapan apa? Penjelasannya Imam Qurtubi adalah terkait dengan orang-orang yang setiap malam membaca surat Al-Mulk. Dikutip hadis oleh beliau tentang hadis Nabi salasina ayat fil Qur'anil Karim. Ada 30 ayat dalam Al-Quran tergabung dalam satu surat. Siapa yang membacanya fahuwal mani'ah, maka surat itu akan menjadi penghalangnya. Sahabat bertanya, penghalang apa ya Rasulullah? Tamna'uhu an azabil qabr, akan menghalanginya dari azab kubur. Maka pembebas azab kubur adalah salah satunya. Dari ucapan selain doa adalah surat Al-Mulk. Kalau doanya jelas, riwayat Siti Aisyah jemaah sekalian. Kata Siti Aisyah, tidak pernah aku menjumpai satu doa yang paling sering Nabi lakukan atau paling sering Nabi ucapkan dalam salatnya kecuali doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dalam riwayat lain min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu dibaca di setiap salatnya Nabi SAW, dan Nabi mewasiatkan jangan sampai kalian melalaikan doa itu dalam setiap salat. Maka kita pun usinasi wa iyyakum, setiap salat, di akhir salat kita menjelang salam, bacalah doa perlindungan terhadap 4 hal tadi. Salah satunya dari azab kubur. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, adalah al-batn, yaitu perut. Ya, apa maksudnya perut ini pembebas dari azab kubur? Merujuk kepada hadis Nabi SAW, man qatala batnuhu fahuwa syahid. Siapapun yang terbunuh oleh perutnya, maka dia syahid. Maksudnya apa? Kalau meninggalnya gara-gara penyakit yang ada di dalam perut. Ternyata semua penyakit dalam itu sebab awalnya adalah perut. Ya. Semua dokter penyakit dalam itu awalnya memeriksa apa? Lingkar perut, gitu kan? Kalau mau sehat, lingkar perut laki-laki nggak boleh lebih dari sekian.
ya kakak kandung saya, qadarullah SPPD di RSCM, bagian endokrin, subspesialis di sana. Itu kalau udah melihat perut saya begini, diukur sama dia pasien. Astagfirullah. Ini bang, kamu ini nggak boleh lebih dari sekian. Selalu begitu. Hampir tiap bulan dicek lagi. Ternyata masalahnya semua di perut. Apapun yang terjadi pada pankreas kita, pada ginjal kita, pada hati kita, kemudian pada jantung kita dan seterusnya adalah apa yang dimasukkan ke dalam perut. Maka Nabi mengatakan, ya semua permasalahan anak Adam itu tentang apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Maka berikanlah perut haknya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, kata Nabi, sepertiga untuk nafas. Itu bagian daripada perut. Ya. Maka mudah-mudahan kita tidak ada yang meninggal gara-gara penyakit dalam, ya. Sehat-sehat semua insya Allah. Nah, kemudian yang membebaskan juga dari azab kubur, tentu ini ketika dia meninggalnya, tadi penyakit dalam tapi mensikapi dengan sabar, ya. Kemudian menerima, kemudian berikhtiar untuk sembuh, kemudian juga ridha dengan ketetapan, gitu. Bukan sekedar sakit kemudian meninggal langsung bebas dari itu, tidak begitu. Kemudian yang kelima adalah az-zaman, yaitu waktu. Waktu meninggal seseorang itu bisa menjadi faktor yang membebaskan dari azab kubur. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW tentang man mata yaumal jum'ati aw lailatah. Siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumatnya, maka dia akan Allah bebaskan dari azab kubur. Ya, ini lagi-lagi adalah satu kriteria tambahan, bukan utama. Sebab kalau kriteria utama, bingung kita Pak. Kalau ada yang bertanya, saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kalau ada non-muslim meninggal hari Jumat atau malam Jumat? Terus merujuk ke hadis itu, mereka berarti bebas dari azab kubur dong, gitu. Oh enggak lah. Karena kriteria utamanya tetap iman, nggak boleh nggak beriman. Kriteria utamanya tentang ketika meninggalnya dalam kondisi beramal soleh. Jangan pas lagi berzina malam Jumat waliyadzubillah tiba-tiba meninggal gitu ya. Wah ini pasti bebas dari itu, nggak bisa. Jadi tetap dalam kondisi beriman. Ya, kematian seseorang tergantung amal akhirnya. Amal akhirnya tergantung kebiasaan hidupnya. Kata Abu Hurairah, man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Siapa yang hidupnya punya kebiasaan tertentu maka matinya sesuai kebiasaannya. Siapa yang matinya man mata alaihi dalam kondisi tertentu maka bu'itsa alaihi, dibangkitkan pun seperti halnya dia matinya. Maka kebiasaan kita seperti apa? Meninggal Jumat atau malam Jumat sebagai kriteria tambahan untuk pembebas azab kubur. Dan silakan minta Pak. Allahumma tawaffani, ya Allah wafatkan saya yaumal Jumat alailatan, hari Jumat atau malam harinya. Atau misalnya tawaffani sajidan musallian, dalam kondisi sujud dan dalam kondisi salat. Ya Allah tawaffani sha'ima, ya Allah wafatkan saya dalam kondisi puasa. Silahkan minta dalam kondisi apapun, sehingga kita diistiqomahkan untuk melakukan itu dalam kehidupan kita, yang dengan perbuatan dan kebiasaan itulah Allah menutup usia kita. Kalau perbuatan itu baik, sangat berpengaruh terhadap bagaimana kondisi kubur kita, didatangkan azab atau mendapatkan nikmat. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari 10 hal dari pendatang azab kubur. Satu adalah pipis yang harus kita kembali pelajari dan evaluasi, kita perbaiki. Yang kedua, namimah. Semoga Allah jaga lisan kita dari mengadu domba orang. Kemudian Allah jaga kita dari suudzon, dari suka ngepoin orang, dari suka ghibah. Kemudian dari suka ngerjain sholat tanpa memperhatikan taharah yang benar, baik wudu ataupun janabahnya. Kemudian jangan sampai kita tidak menolong orang-orang yang haknya terzalimi. Kemudian jangan sampai kita tidak punya interaksi dengan Al-Quran sama sekali, baik membaca atau mengamalkan tuntunan dan nilai-nilainya. Kemudian juga semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan zina, memakan harta riba, dan Allah mengistiqomahkan kita untuk minimal tidak mati dalam kondisi penyakit dalam, tidak mati dalam kondisi dibunuh orang, ya. Kemudian kita cuma bisa 2 lah, meninggalnya mudah-mudahan punya kebiasaan baca surat Al-Muluk, meninggalnya punya kebiasaan atau meninggalnya pada akhirnya bisa diwafatkan di hari Jumat atau malam Jumat. Ini yang kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.